Tapi saya mah bangga anak saya kayak begitu. Banggain kenapa tuh? Kang Asep udah jadi orang yang paham. Iya. Amin, amin. Tapi mungkin ini udah jalan hidup, jalan takdir juga, ya udah aku jalanin aja. Nah, Kang Asep, ini kan mohon maaf nih kalau pertanyaan saya agak gimana gitu Kang. Tapi saya penasaran Kang Asep kan dibayar si kelasnya. Bagaimana caranya bisa Kang Asep bertahan hidup dari 2011 hingga saat ini Kang? Nah, guys, gue saat ini udah ada di Lebak, Banten. Jauh banget kan dari Palmerah. Gue kesini tuh mau nyari orang yang lagi viral. Dia ini seorang caregiver yang dimana dia itu mendampingi pasien dan dibayar seikhlasnya. Jadi caregiver itu ya kayak gitu. Tapi emang ada ya indis ekonomi gitu loh, kerja dibayar seikhlasnya. Tapi kita tanya aja kali ya. Nih gue nggak tahu nih rumahnya di mana. Bentar nih, gue tanya orang dulu. Permisi Teh. Ya. Teh, ini bener di Kampung Cemengger ya? Iya. Nah, Teh, di sini tuh ada caregiver yang viral. Namanya Kang Asep. Rumahnya di mana ya? Rumahnya di situ. Oh, boleh minta tolong anterin nggak Teh? Ayo. Terima kasih Teh. Iya. Nah, kan kita mau ke rumahnya Kang Asep yang lagi viral, guys. Emang bener Teh? Emang Kang Asep lagi viral di sini? Iya, lagi viral sekarang. Lagi viral ya? Iya. Tangganya gimana? Seneng dong Teh? Alhamdulillah senang. Alhamdulillah Kampung senang tiap ya? hari rame. Oh gitu. Oh ini rumahnya Teh? Iya. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kang Asep. Oh ini Kang Asep. Iya, ini Kang Asep. Ah guys, kita udah ketemu sama Kang Asep. Kang, saya Krisna dari Kompas.com. Saat ini saya ingin mengikuti kegiatannya Kang Asep jadi caregiver. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Silakan Nak. Oh masuk dulu. Kita masuk dulu guys. Yuk. Kang, ini lagi pada ngapain Kang? Iya sih lagi ngobrol-ngobrol aja. Oh, lagi ngobrol-ngobrol aja. Sekalian nanti mau pamit ke orang tua karena hari ini masih ada tugas tengah nih. Oh gitu. Oke. Berarti Kang Asep mau siap-siap? Iya, aku mau siap-siap dulu ya. Berarti saya tunggu sini ya Kang? Siap. Saya begini, kalau orang satu syarat mau, jujur, yakin, insya Allah kata saya, mungkin dia maju. Karena satu syarat manusia itu kejujuran. Ketawakalan, kesabaran, insya Allah kita tinggal amin. Maju insya Allah. Sampai sekarang alhamdulillah. Kita mah ini Kang Asep, kalau panjang umur, mau dibikin rumah, jangan minta kendaraan, buat dia jalan. Udah gitu aja sama. Harapan kita. Kendaraan? Iya, kendaraan. Terus terang sama Bang. Sama minta kemana, udah intensif 3 kali ke sini. Sama cuma segitu doang. Satu mau dibikin rumah, kedua kendaraan dia buat jalan. Karena sudah 15 tahun sampai sekarang, apalagi yang lainnya, kendaraan murah juga nggak punya. Kan bingung kita. Padahal seminggu setengah bulan kan di sana di Jakarta. Sampai sekarang. Itu yang membuat sulit. Iya, tapi insya Allah lah, asal kita sabar, asal kita syukur, insya Allah terus terang. Tapi saya mah bangga anak saya kayak begitu. Banggain kenapa tuh? Ikhlas. Amin. juga. Baik. Bahkan tadi Kang Asep juga cerita ke saya bahwa dia sering difitnah sama Iya. orang. Iya. Biarin, itu mah. Dihujat orang lain, biarin. Biarin aja saya. Biarin. Yang penting kita yakin nerima insya Allah. Insya Allah. Iya, saya mah anak saya kayak begini tuh bangga. Bangga. Bener bangga. Bangga. Saya mah. Tapi kan emang Kang Asep ini nggak punya penghasilan tetap ya Bu? Enggak. Bangga. Iya. Bangga, biarin aja saya mah, biarpun anak saya gitu. Karena kan supaya kita tahu kan bahwa caregiver apalagi Kang Asep sebagai kelas bahkan sehari tidak bisa membawa uang gitu. Pernah tidak membawa uang.
Belum tahu sama, belum tahu bawa uang, nggak tahu ngambil tahu nggak, belum pernah. Belum pernah nanya uang. Paling saya mah nanyanya begini, Sep, dari mana? Dari Jakarta. Ngambil siapa? Ngambil orang sakit. Udah, cuman begitu doang. Alhamdulillah kalau selamat mah kata saya. Bu, bilang. Pak, Anak berangkat dulu ya. Ya, terima kasih. Saya berangkat nih Kang. Iya. Ibu, saya berangkat dulu mau ikut Kang Asep. Amin. Amin. Terima kasih banyak, semoga Amin. Kang Asep menjadi orang Amin. yang. Amin. Nah Kang, sekarang kita mau kemana nih Kang? Biasa aktivitas. Karena pasiennya kebetulan kan dari daerah Rangkas juga ya. Jadi udah nunggu di sana sih ya. Oh di Rangkas ya, rumah sakit di Rangkas ya. Nah Kang, sebenarnya saya penasaran. Ini kan caregiver ini kan bukan nggak dibayar, maksudnya dibayar si kelasnya. Nah awal mula Kang Asep mau jadi caregiver tuh kenapa sih Kang? Untuk keluarga sih ya. Untuk keluarga, kenapa tuh? Ya misalnya kayak saya mikirnya kalau misalkan kita nggak bisa atau kita nggak memahami itu semua, ya kayak ini aja, sayang aja gitu. Di antaranya nanti juga saya pasti nyari-nyari orang dong. Tapi kalau misalkan kita bisa, ya alhamdulillahnya enak di situ. Jadi nggak usah kayak manggil yang lain dulu nih, kita kerja aja dulu sesuainya. Kayak gitu sih ya. Tapi ini menjadi passionnya Kang Asep ya? Iya. Menjadi Mungkin pekerjaan udah- yang paling dicintai ya? Iya, dan mungkin udah jalan takdirnya juga sih ya. Karena apapun itu kalau misalkan kayak kita kerja nih, kita mau nyari kemanapun, kalau belum ketemu susah. Oh, untukmu susah. Iya, tapi mungkin ini udah jalan hidup, jalan takdir juga, ya udah aku jalanin aja. Nah Kang, jadi caregiver ini sebenarnya tantangan terberat dari Kang Asep sendiri apa sih Kang? Mungkin di masalah kendaraan sih, balik lagi. Karena kan yang namanya kita nggak ada kendaraan, kadang ngerasa sedih aja sih, sedihnya pas pulang malam. Kalau nggak ada yang jemput. Itu kenapa tuh? Bisa ceritain nggak tuh? Iya, misalkan kayak saya baru beres kan dari rumah sakit, kadang angkot nggak ada, udah nggak ada, harus nunggu pagi lagi ya. Tunggu pagi lagi? Iya. Baru bisa pulang? Iya, baru bisa pulang. Kalau dari daerah Rangkas ya gitu. Tapi kalau misalkan kayak angkot masih ada nih, misalkan jam 10 malam, terus belum nanti mikirin pas pulang ke rumah, karena kadang kayak ponakan atau yang lain kan nggak berani ya mengingat akses yang seperti ini gitu. Ya saya juga tidak bisa memaksakan. Di situ sih tingkat kesedihannya dan kesulitannya gitu. Nah, kalau senengnya? Senengnya itu kalau pasien yang kita urus mereka sembuh. Mereka sembuh ya Kang? Dan kata-kata yang mereka sering keluarkan, terima kasih. Terima kasih. Itu udah jadi suatu kebahagiaan untuk kita sih. Kang, kalau dari tadi saya ngeliat nih Kang Asep nih, itu kayak kelihatan ceria banget gitu loh Kang. Kok bisa sih Kang? Padahal kan dibayar si kelasnya nih Kang. Kok bisa gitu loh? Ya mungkin dari cara mereka juga sih ya. Kayak pasien memperlakukan kita itu nggak yang kayak semena-mena. Ya kita juga dianggap sama mereka itu kayak keluarga kedua mungkin. Karena saya pun berlaku sama kepada pasien itu, jangan menganggap saya seperti orang lain. Saya pengen diaku sama mereka itu ya udah kayak keluarga aja. Karena untuk ketemu para dokter itu atau tim medis, kita yang pasang badan dan kita yang suka ngaku kalau kita itu keluarga dari mereka sih, perwakilan intinya kayak gitu sih ya. Berarti emang dukungan dari pasien juga ya Kang? Iya. Yang buat psikologis Kang Asep tuh kayak seneng, happy aja ngelakuinnya gitu ya Kang? Iya. Walaupun ya mungkin beban lebih berat sih, tapi saya tidak mau menunjukkan itu kepada mereka karena kan mereka itu sedang sakit, itu sedang berjuang, dan saya nggak mau melihat kesedihan di mereka sih. Jadi gimana caranya mereka selalu tersenyum, mereka selalu bahagia ketika ketemu dengan kita gitu. Nah Kang Asep, ini kan mohon maaf nih kalau pertanyaan saya agak gimana gitu Kang. Tapi saya penasaran Kang Asep kan dibayar si kelasnya. Bagaimana caranya bisa Kang Asep bertahan hidup dari 2011 hingga saat ini Kang? Gimana Bismillah. Kang caranya? Bismillah sih ya, intinya kayak gitu. Bismillah, di balik itu ada doa dari orang tua yang selalu menguatkan anak sih, intinya kayak gitu. Walaupun terkadang saya direndahkan, terkadang saya dicaci, dimaki, tapi tidak menyurutkan itu semua gitu. Malah prinsip saya ketika saya dikecilkan, ketika saya dihina dan segala macam, di situ saya makin menjadi-jadi. Gimana caranya saya harus maju dan terus maju.
Jadi intinya Bismillah ya Kang. Bismillah itu ya paling penting sih. Selamat siang. Iya. Dibantu Mau minta antrian ke poli mana? ke Poli Saraf? Poli saraf boleh. Silakan di lantai 8. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Bu, di sini udah berapa lama Bu? Udah periksa berapa lama? Udah sampai setahun. Setahun sama Kang Asep ya? Iya. Berarti kalau sama setahun Kang Asep gimana Bu? Ya rasa membantu banget lah. Dia Membantu. kayak sebagai orang tua lah ke anaknya. Hmm. Iya. Nah, sebagai Iya. ibu tuh anggap Kang Asep Iya, sebagai anak ya? Gitu, iya. Nah, tapi saya mau nanya Bu, emang bener ya kalau Kang Asep itu dibayar seikhlasnya Bu? Iya benar. Nggak pernah minta Bu, saya mau minta Enggak 2.000 gitu? Enggak? Enggak. Dan Kalau lagi Ibu, enggak ada, ya enggak ngasih sama sekali malam tapi aja. Kang Asep nggak keberatan ya Bu ya? Iya, masih- masih kayaknya ikhlas aja. Ikhlas ya melayani Ibu ya? Iya. Berarti Ibu sangat amat terbantu Iya, di terbantu masalah banget. pendaftarannya Iya. hingga sampai detik ini ya Bu Sampai- setahun ya? Iya, sampai dibimbing sampai udah sampai tadinya kan nggak begini, kayak gini jalan tadinya masih sakit. Oh, Sekarang gitu. udah mendingan jalan. Oh dulu nggak Dulu bisa jalan? enggak, jalannya sakit kan masih dipegang. Oh, Sekarang udah nggak dipegangin kan kakinya tuh. Gitu. itu gara-gara memang bantuan dari Kang Asep Iya. ya? Gimana kalau bukan dia? Emang yang udah Iya, ngerti jadi kayak udah surat-suratnya ya? Kita kayak gimana sih kayak ke anak mah, jadi nggak ada mau yang lain kan udah cocok sama ini kan yang ini aja. Udah cocok. Kalau misalkan Kang Asep nggak bisa hari ini ya udah ditunda Atau besok weekend gitu. kali ya, nggak Oh, jadi gitu. ntar Pokoknya sama aja. Kang Asep gitu ya? Iya. Berarti ini ruangannya Kang ya? Iya, ini ruangannya cuma mungkin sebentar sampai di sini. Oh, guys, ini ruangannya, ini ruang terapi dari Ibu. Jadi kita nggak bisa masuk karena memang tidak boleh di video. Nanti kita akan lanjut abis ini kemana Kang? Farmasi. Ke farmasi untuk ambil obat ya? Iya. Siap. Sampai jumpa di farmasi. Ya guys, tadi kita sudah mencoba untuk mengambil gambar untuk Kang Asep mengambil obat untuk Ibu, tapi memang dari pihak rumah sakit kita tidak mengizinkan, jadi kita langsung aja nanya-nanya di sini. Nah, Ibu tadi saya melanjutkan jawaban Ibu bahwa pertama kali ketemu Kang Asep, Ibu disamperin oleh Kang Asep, ditanyain Ibu ada bentuk bantuan nggak gitu. Nah, Ibu sebenarnya ada rasa takut nggak sih Ibu waktu itu? Soalnya kan di bawah kan tadi saya lihat nih Iya. ada hindari calo gitu. Iya. Ada rasa takut nggak Bu? Perasaan sih kayaknya nggak ada rasa takut. Jadi kelihatannya udah orang nih bener-bener pembantunya bener-bener ikhlas gitu kelihatannya. Dari situ ibu iya mau deh, ya bantu ya ibu jangan bisa jalan nih. Ya udah dari situ sampai lama kelamaan kita jalani terus sampai sekarang ya aman gitu. Aman. Nah Bu, boleh ceritain nggak Bu kejadian atau
pertama kali ibu berobat itu kondisinya seperti apa Bu? Nggak bisa jalan apa pakai tongkat atau pakai kursi roda gitu Bu? Enggak, dipegang aja, nggak pakai tongkat Oh, nggak dipegang. apa ya, di jalan, pegangin aja kan gawa itu ya, langsung gitu aja jalan terus. Nah itu dia lah nanya, ya namanya agak cabut ya, pas dia megangin bang, ya dek tolongin ya dek, ibu mau kemana, mau ke poli nih, kopi terapi gitu. Dari situ baru Asep tuh, emang kendala emang tadinya mah kalau nggak ada yang bantuin Asep, ibu ya kendala, nggak ada yang nolongin. Jadi nggak ada yang bantu, pas ketemu Asep ya alhamdulillah. Alhamdulillah yang bantu Iya. ya Bu. Nah itu apa sebelumnya ibu pernah berobat juga di sini Bu? Waktu itu nggak ketemu Kang Asep apa emang baru berobat di Baru sini? itu. Langsung ketemu? Pas ketemu. Langsung Baru, ketemu ya? Iya. Berarti emang Kang Asep bantuin untuk pendaftaran, Iya. lalu ke poli, Poli langsung. langsung ambil obat Iya. ya Bu ya? Sampai beres. Sampai beres Iya. ya? Nah Kang Asep, tadi kan kita ngeliat nih Kang, bahwa di rumah sakit ini ada spanduk hindari calo. Mungkin Kang Asep punya memori tersendiri tentang calo ini Kang. Apakah mungkin pernah dianggap sebagai calo atau ditakuti sebagai calo atau mungkin gimana nih menurut Kang Asep? Sering sih, sering dalam artian ya saya juga nggak tahu ya, maksudnya kayak oknum-oknumnya tuh siapa aja gitu. Karena ketika pas saya datang itu kadang kena, kadang enggak gitu, dalam artian tiba-tiba ada yang nunjuk, ini nih sama satu rekanan calo. Nah saya bilang siapa dan kenapa kok bisa seperti itu gitu, padahal saya nggak pernah berulah atau apa, dan saya juga bingung tadinya calo itu seperti apa gitu kan. Hanya mungkin si pasien itu yang waktu bilang ke saya itu menjelaskan di situ loh, saya malah nggak tahu dan nggak paham. Nah ketemu sama ibu karena kebetulan saya lagi daftar juga pasien yang saya bawa juga. Nah kebetulan saya melihat, karena di sini tuh saya selalu random dalam artian ngelihat orang-orang yang kesusahan, mereka nggak ada keluarga, saya tegur, walaupun nanti hasilnya itu saya juga nggak tahu apakah dia bisa menerima atau tidak. Tapi alhamdulillah setelah saya menyodorkan tenaga saya untuk mereka itu menerima di situ. Dan saya juga tanya, ibu kesini sama siapa? Sendiri. Boleh nggak kalau saya bantuin? Atau karena saya melihat kayak dia tuh kewalahan gitu dari cara jalan dan segala macam di situ. Kang, ini kan tadi Kang Asep bilang bahwa Kang Asep membantu orang-orang seperti ibu yang memang tidak ada keluarga yang bisa mengantar gitu kan. Iya. Memang sendiri ke sini. Nah sebenarnya ada rasa sedih nggak sih Kang? Dan harapan apa nih Kang dari Kang Asep untuk teman-teman misalkan di luar sana, mau bapak ibu atau teman-teman yang memang jangan takut untuk ke rumah sakit apabila dia sendiri Kang. Gimana Kang? Sedih udah pasti, ya kan? Karena kita kerja pakai hati. Dalam artian saya selalu melihat kalau misalkan ada keluarga pasien atau entah siapapun yang berobat sendiri gitu. Nah di situ tuh kayak ngerasa ada di diri saya sendiri, dalam arti gimana nanti kalau misalkan saya nggak bisa, saya nggak mampu dan saya nggak sanggup, keluarga merasakan itu semua. Karena emang keluarga saya sendiri pun pernah yang namanya dirawat, pernah melakukan tindakan operasi, dan di situ yang bikin saya lemah. Nah, gimana caranya untuk memperkuat itu semua? Ya saya tidak menunjukkan kesedihan, ya saya tetap ceria, tetap membantu gitu. Walaupun kondisi kita juga lagi sedang tidak baik-baik aja sih. Kayak gitu. Nah, untuk harapan saya juga ke para pasien yang saya bantu atau saya tolong dan pernah merasakan, ya saya ngerasa senang aja gitu ini. Dan mereka juga semoga sehat kayak gitu sih. Buat semua masyarakat yang ada dimanapun, kalian kalau lagi berobat jangan ngerasa sendiri. Buat orang-orang yang udah pernah saya bantu dan saya tolong juga, kalian tetap semangat, jalani hidup sebagai mestinya, tetap bersyukur karena kita selalu kepadanya ada untuk kalian. Karena kerja kita itu bekerja dengan hati, bergerak dengan hati. Kalau ibu mungkin ada mau sampaikan untuk Kang Asep? Iya, ada. Ya maka banyak terima kasih Mas Asep udah bantuin ibu selama 1 tahun sampai sekarang, alhamdulillah udah bisa jalan ya, dikit-dikit tadinya jalannya kan masih dipegangin, sekarang udah enggak. Banyak terima kasih pada Asep yang udah nolongin ibu sebagai kayak anggap dari orang tua sendiri gitu ya.
guys, dari kisah Kang Asep ini sebagai caregiver, itu membuat gue belajar arti hidup itu sendiri. Gue punya satu quotes yang dimana quotes itu ialah sebenarnya simpel aja. Yang ini juga menyangkut apa kata Kang Asep tadi. Ada yang tak seberuntung kamu, tapi terlihat lebih bahagia. Sebab ia mensyukuri banyak hal yang mungkin luput dari syukurmu. Itu aja dari gue, Dimas Nanda Krisna. Kalau lu mau tahu atau mau request gue kerja apa selanjutnya, komennya di bawah. Gue Dimas Nanda Krisna, bye.